Kembali lagi bersama saya Arnold di channel Studio 2. Punk. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata punk? Rambut mohak, sepatu boot, celana jeans yang ketat, jaket kulit yang dipenuhi emblem, dan tulisan yang sulit kita baca. Ya, itulah ciri khas yang tak bisa lepas dari anak punk. Namun, bagaimanakah rasanya hidup menjadi manusia, tapi tak pernah dinilai pantas menjadi manusia hanya karena cara berpakaian kita yang berbeda? Sama seperti yang dialami sekelompok anak punk dalam film yang berjudul Bomb City. Diangkat dari kisah nyata, film ini dirilis pada tanggal 31 Maret tahun 2018. Berkisah tentang perlakuan ketidakadilan dan penuh dengan diskriminasi yang berakhir dengan terbunuhnya Brian Dinnick yang merupakan salah satu anggota anak punk di Texas, Amerika Serikat. Daripada berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brian yang hendak pulang dari New York menuju ke kediamannya di Amarillo, Texas. Terlihat di sana, Brian sedang mencoba mencari tumpangan di pinggir jalan, namun tidak ada satupun yang mau memberi Brian tumpangan karena penampilannya tersebut. Lalu, terpaksa Brian pulang menggunakan skateboard yang ia bawa. Di sisi lain, terlihat para atlet American football akan bersiap-siap untuk melangsungkan pertandingan. Singkat cerita, sampailah Brian di tempat perkumpulan para anak punk. Di sana, tampak mereka sedang berpesta dan berkumpul serta mengadakan konser. Brian pun lalu bergabung ke dalam pesta itu dan bertemu dengan teman-temannya. Seusai pesta, Brian dan temannya berkumpul untuk berbincang-bincang karena Brian yang baru saja kembali dari New York. Sementara itu, di sebuah restoran yang bernama Mr. Frosty, terlihat 3 orang pelajar yang merupakan atlet American football yang usai bertanding tadi. Dan tak lama kemudian, datanglah Brian dan temannya ke restoran itu untuk membeli kopi. Kehadiran para anak punk itu membuat para atlet tidak senang, dan seorang atlet bernama Cody Kids mengejek mereka dengan sebutan banci. Karena tidak ingin terlibat keributan, para anak punk pun memutuskan untuk minum kopi di luar. Sementara Olis pergi ke toilet. Setelah Olis kembali dari toilet, kembali Cody menghina dengan menyebut Olis sebagai homo. Lalu Olis berkata pada temannya bahwa orang-orang di dalam sengaja mencari masalah dengan mereka. King yang tidak terima lalu masuk ke dalam untuk menghampiri para atlet di sana, dan terjadilah keributan antara kelompok mereka. Semenjak itulah hubungan mereka menjadi tidak baik. Keesokan harinya, Brian dikejutkan oleh seseorang yang menggedor pintu markasnya. Ternyata yang menggedor pintu markas Brian adalah Herschel, pemilik gedung tersebut. Herschel ke sana untuk menagih uang gedung. Namun karena uang yang diberikan Brian kurang, Herschel memberi waktu 1 minggu untuk melunasinya. Kemudian Brian pergi ke rumahnya. Di depan rumah, Brian bercengkerama dengan ayahnya. Lalu Brian masuk ke dalam rumahnya. Brian bertemu dengan ibunya. Ibunya tampak senang karena kedatangan Brian. Di sana juga ada kakak Brian yang bernama Jason. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menerima kehadiran anak punk, orang tua Brian justru tidak mempermasalahkan kehidupan Brian dan kakaknya. Cerita berlanjut di mana Jason, Brian, dan King sedang membuat rambu-rambu yang mengekspresikan bagaimana kehidupan mereka. Rencananya rambu-rambu itu akan dipasang di tiap sudut kota. Di malam harinya, Brian lalu pergi menggunakan skateboardnya ke rumah Herschel untuk melunasi sisa uang gedungnya. Saat di perjalanan pulang dari rumah Herschel, Brian bertemu Cody dan teman-temannya. Brian pun dihina, diejek, hingga dilempar botol oleh para atlet pelajar itu. Namun, Brian tetap tenang dan sabar menghadapi hinaan dari mereka. Singkat cerita, sampailah Brian di markas. Lalu lukanya diobati oleh wanita bernama Jade. Mereka berdua tampak saling suka. Terlihat di sana Jade sangat perhatian dengan Brian. Mereka lalu berpesta minuman keras, dan setelah itu mereka berperang kembang api. Sementara Brian dan Jade bersembunyi di balik mobil sambil bermesraan. Setelah pesta itu, King dan Brian menuju suatu tempat dan mencoret sebuah dinding. Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang mendekati mereka. King awalnya tidak menghiraukan mobil itu. Semakin mendekat, ternyata itu adalah sebuah mobil polisi. Mereka pun lalu mencoba kabur, hingga akhirnya mereka berhasil kabur menuju markas. Jason sangat marah kepada King dan Brian karena membawa polisi ke markas mereka.
Polisi lalu menggedor pintu mereka dan mengancam akan mendobraknya jika mereka tidak segera menyerahkan diri. Brian dan King tidak memperdulikan polisi di luar karena mereka beranggapan polisi itu tidak akan bisa masuk tanpa surat perintah. Tak lama kemudian tiba-tiba lampu padam dan para polisi tersebut mendobrak pintu markas mereka. Mereka lalu mencoba melarikan diri namun akhirnya tertangkap juga. King yang tertangkap mencoba melawan namun segera disemprot menggunakan gas air mata. Mereka semua pun ditahan dalam penjara untuk beberapa hari. Singkat cerita, mereka sudah keluar dari penjara. Brian dan Jade lalu pergi ke sebuah toko hewan. Di sana ia berencana untuk membeli seekor anjing untuk dipelihara, dan mereka pergi ke ladang yang luas untuk berbincang-bincang. Pada malam harinya, Cody dan para atlet serta teman-temannya mengadakan pesta api unggun dan minum minuman keras. Karena sudah larut malam, polisi pun datang untuk membubarkan mereka. Polisi yang membubarkan itu sama dengan polisi yang menangkap para anak pang. Namun terlihat perlakuan polisi itu berbanding terbalik dengan perlakuannya saat menangkap anak pang. Para atlet itu lalu membubarkan diri tapi ternyata mereka tidak langsung pulang. Salah satu dari mereka merusak rambu-rambu di jalan dan menuju markas anak pang. Di sisi lain, King yang sedang santuy di markas dikagetkan dengan rambu-rambu yang dilempar ke markas mereka hingga kaca di markas pecah. King yang kesal lalu mengejar mereka hingga sampai di suatu tempat bernama Western Plaza Center. Di sana tampaknya para atlet sedang berkumpul dengan teman-temannya. King yang saat itu sendirian memberanikan diri untuk melawan para atlet yang ada di sana. Dan hasilnya King dikeroyok habis-habisan oleh para atlet di sana, bahkan mobil yang dikendarai King ditabrak sampai hancur. Dengan kondisi babak belur, King lalu kembali ke markas dengan berjalan kaki. Sesampainya di markas, ternyata teman-teman King sudah berada di markas dan tahu bahwa seseorang telah memecahkan kaca markas mereka. Melihat King kembali dengan keadaan babak belur, Brian lalu bertanya pada King apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melewati adu mulut yang cukup panjang, Brian, Jason, King, dan seluruh anggota anak pang yang lain sepakat untuk membalaskan dendam kepada para kelompok atlet tersebut. Dan berangkatlah mereka menuju Western Plaza Center. Sesampainya di sana, kembali para atlet menghina dan mengejek kelompok anak pang. Dan perkelahian pun terjadi. Karena kalah jumlah, tentu saja kelompok anak pang tidak akan bisa menang. Lalu tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh Cody dan dua orang temannya. Melihat di sana sedang terjadi perkelahian, Cody langsung mengarahkan mobilnya untuk menabrak para kelompok anak pang. Tak puas sampai di sana, Cody lalu mengincar Brian. Brian yang telah berusaha lari, lalu dengan sengaja ditabrak dan dilindas oleh Cody. Terlihat Cody tersenyum dan puas dengan apa yang telah ia lakukan. Jason yang mengetahui hal itu langsung menghampiri Brian yang sudah sekarat serta berlumuran darah. Namun sayang sekali ternyata pada saat itu Brian telah tewas. Dan tak lama kemudian polisi pun datang ke TKP. Dini harinya, Jason lalu menelpon ibunya dan berkata untuk segera datang ke Western Plaza karena telah terjadi sesuatu kepada Brian. Sesampainya orang tua Brian di sana, ibunya berteriak histeris karena melihat anaknya tewas mengenaskan. Di sisi lain, polisi lalu menuju rumah Cody, dan di sana polisi mendapat barang bukti bahwa yang menabrak dan melindas Brian adalah Cody. Singkat cerita, persidangan atas kasus kematian Brian pun dimulai. Di sana terlihat jelas bahwa bukti-bukti telah menunjukkan Cody dengan sadar menabrak dan melindas Brian hingga tewas. Namun berkat pengacara hebat yang disewa Cody, Cody pun terbebas dari tuntutan dan memenangkan persidangan. Tak hanya meninggal, Brian pun juga masih dihabisi di persidangan.
Brian masih disalahkan atas gaya hidup dan cara berpakaiannya. Brian dan teman-temannya dianggap pantas mati dengan cara seperti itu, hanya karena mereka terlihat berbeda. Film ini menunjukkan bahwa perbedaan antar kelas itu memang nyata. Kekuatan kelas atas sangat sulit untuk dilawan. Film Bomb City merupakan salah satu contoh nyata sekaligus gambaran utuh di mana otoritas lebih bisa dikendalikan oleh kelompok kelas atas dan menganggap bahwa kelas bawah tidak pantas untuk punya kendali hukum dalam berkehidupan. Film ini mengajarkan kita untuk jangan menilai orang dari penampilannya saja, dan juga mengajarkan kita untuk mari saling menghormati sesama umat manusia dan tidak saling membeda-bedakan. Salahkanlah perilakunya, bukan penampilannya.